Yogyakarta adalah ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini adalah kota besar yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Luasnya mencapai 32,5 km persegi dengan ketinggian 113 meter dan populasi sebanyak 422.732 pada tahun 2017. Kota ini disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini dan masyarakatnya. Seperti batik kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan, dilukis dan dicetak, kerajinan perak, pertunjukan wayang, musik tradisional atau gamelan. Bahkan makanan khas Yogyakarta yang disebut gudeg, yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangka muda. Bahkan di Yogyakarta ada bakpia loh, yaitu makanan yang terbuat dari tepung terigu yang dipanggang dengan isian berupa kacang hijau dicampur gula. Yogyakarta juga merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang. Istana ini juga terbuka untuk umum, tetapi tidak semua bangunan, hanya beberapa bagian bangunan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Di kota Yogyakarta sendiri, Anda dapat mengunjungi Malioboro dengan aneka ragam barang dagangan yang ditawarkan kepada pengunjung seperti makanan dan souvenir. Di sekitar Yogyakarta, Anda akan menemukan tempat wisata Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Boko dengan ciri khas bangunan dan ornamen candi. Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini beribu kota di Yogyakarta dari nama daerah ini, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa. Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babat Giyanti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Pakubuwono II Raja Mataram tahun 1719 sampai tahun 1727 sebagai pengganti nama Pesanggerahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam Kiposamayana dalam penggunaannya sehari-hari. Yogyakarta lazim diucapkan Yogyakarta atau Ngayogyakarta bahasa Jawa. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kesultanan, daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri. Di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturandelandschappen. Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Berbagai jenis objek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan yang terbaru, wisata malam. Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta. Nama Gunung Kidul berasal dari bahasa Jawa gunung di selatan, yang wilayahnya terletak di jajaran pegunungan Kidul Yogyakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur. Bagian dari Pegunungan Sewu. Gunung Kidul dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan di musim kemarau. Namun, tempat tersebut menyimpan kekhasan sejarah yang unik, selain potensi pariwisata, budaya, maupun kuliner. Fakta tentang Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis yang berbentuk landai berada di jajaran pantai yang berada di selatan Pulau Jawa. Hal ini membuat Pantai Parangtritis memiliki pemandangan yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Pantai Parangtritis juga memiliki pemandangan lepas ke arah barat. Hal ini membuat pantai ini menjadi lokasi yang tepat untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Ombak Pantai Parangtritis berbahaya bagi wisatawan. Karena keberadaan palung yang membuat gelombang laut semakin berbahaya dan mendapat sebutan RAP Current. Karakter ini justru menarik wisatawan bermain air di sekitar palung yang membuat mereka dengan mudah tertarik ke tengah laut dan tenggelam. Beberapa mitos membuat Pantai Parangtritis juga menjadi sangat terkenal dengan ceritanya. Wisatawan dapat berfoto, mengendarai jeep wisata, bahkan bermain selancar di gumuk pasir. Bukti kalau sayang yang buat.